Kenapa? Ada 2 yang lagi proses, Pak. Ada 2 yang diproses. U17 masih kekurangan pemain, U20 masih kekurangan, senior pun masih kurang. Kalau kita lihat, kita belum punya striker yang cukup dominan menjadi penggedor. Gitu. Mas Gilgir fix Pak. Saya belum salaman. Belum salaman jadi belum tahu. Ada 2 ya, Pak, ya betul, Pak. Kenapa? Ada 2 yang lagi proses, Pak. Ada 2. Dan 2 lagi sedang proses. Dan tadi saya menjawab ini memperkecil pemain nasional. Kemarin saya juga mendengar langsung dari Coach Patrick di mana dia saat ini sedang menganalisa dan juga memaksimalkan bagaimana para pemain nasional ini juga sejatinya menjadi jantung tim nasional. Jadi program dia sangat banyak yang melibatkan pemain lokal kita dan juga bahkan talent scouting lokal juga akan beliau lakukan. Tolak kecolongan lagi, PSSI akan segera rekrut Erling Haaland dan Joel Piroe sebagai pemain naturalisasi baru usai laga bulan Juni. Setelah sukses membawa timnas Indonesia melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI tidak ingin kehilangan momentum. Komitmen Ketua Umum Erick Thohir untuk terus memperkuat skuad Garuda tak main-main. Kali ini, langkah yang diambil benar-benar mengejutkan publik sepak bola nasional maupun internasional. PSSI disebut tengah mengupayakan naturalisasi 2 striker Eropa yang tengah bersinar, Erling Haaland dan Joel Piroe. Walau terdengar seperti mimpi di siang bolong, rumor ini kian santer setelah sejumlah sumber internal mengungkap bahwa PSSI sudah menyiapkan pendekatan serius kepada kedua pemain tersebut setelah laga terakhir timnas Indonesia di bulan Juni. Langkah cepat ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar Indonesia tidak kecolongan lagi oleh federasi lain, terutama dalam konteks pemain keturunan yang memiliki opsi untuk membela lebih dari satu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia cukup sering kecolongan talenta diaspora. Banyak pemain keturunan Indonesia yang justru memilih membela negara lain karena proses yang lambat atau kurangnya komunikasi dari federasi. Salah satu contohnya adalah kelambanan dalam proses naturalisasi beberapa pemain muda yang akhirnya memilih memperkuat negara tempat tinggal mereka di Eropa. Erick Thohir sadar betul bahwa momen tidak akan datang 2 kali. Oleh sebab itu, setelah laga bulan Juni melawan China dan sebelumnya Jepang, PSSI langsung menyusun langkah cepat untuk mengamankan 2 pemain yang bisa menjadi ikon baru sepak bola nasional. Nama Erling Haaland jelas mengejutkan. Striker Manchester City dan tim nasional Norwegia ini adalah salah satu pemain paling menakutkan di dunia saat ini. Namun, munculnya isu keturunan Indonesia dari garis darah sang ibu membuat rumor ini masuk akal. Bahkan, beberapa waktu lalu publik dibuat heboh oleh pernyataan dari salah satu kerabat Haaland yang menyebut bahwa keluarga mereka memiliki hubungan leluhur dengan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Haaland sendiri pernah menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa dirinya tertarik mengeksplorasi lebih jauh akar keluarganya di luar Eropa. Dalam konteks itu, pendekatan PSSI bisa menjadi langkah mengejutkan namun sangat strategis. Meski masih tergolong kecil kemungkinannya, PSSI dikabarkan tetap membuka ruang dialog dan siap menawarkan konsep besar jangka panjang jika Haaland bersedia beralih federasi, terutama jika Norwegia kembali gagal tampil di turnamen besar seperti Piala Dunia. Berbeda dengan Haaland, nama Joel Piroe sudah lebih sering dikaitkan dengan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Pemain keturunan Maluku yang kini bermain di Leeds United itu menunjukkan performa konsisten di Championship dan dinilai sebagai salah satu penyerang paling efektif di kasta kedua Liga Inggris. Piroe juga secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk memperkuat Indonesia. Ia bahkan sudah beberapa kali mengunjungi Indonesia secara pribadi, dan sempat terlihat di tribun saat laga timnas melawan Vietnam pada Maret lalu.
Menurut informasi internal, proses administrasi untuk naturalisasi Piru sudah mencapai tahap akhir. Bahkan, bila semua berjalan lancar, pemain berusia 25 tahun itu bisa menjalani sumpah WNI sebelum akhir tahun 2025. Ia diproyeksikan menjadi tumpuan lini depan Garuda di ajang Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang masih panjang. PSSI tidak ingin kehilangan waktu. Erick Thohir menugaskan tim khusus yang berisi pengacara, diplomat, dan pejabat Kemenpora untuk mempercepat proses naturalisasi dua pemain ini. Setelah laga terakhir bulan Juni, proses dialog resmi akan dilakukan, termasuk pendekatan kepada keluarga dan agen pemain. Untuk Joel Piru, semuanya tinggal menunggu pengesahan resmi dari DPR RI dan Presiden. Sedangkan untuk Haaland, pendekatan awal akan dilakukan secara tertutup dan hati-hati. Langkah ini dilakukan agar proses tidak menjadi konsumsi media berlebihan sebelum ada kesepakatan nyata. PSSI juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa tokoh diaspora Indonesia di Eropa guna membantu menyampaikan pesan nasionalisme dan visi besar sepak bola Indonesia ke para pemain keturunan. Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima laporan tentang potensi masuknya dua pemain ini. Dalam pertemuan tertutup bersama Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo, Prabowo dikabarkan menyambut positif langkah strategis ini dan siap memberikan dukungan penuh dalam proses hukum dan administratifnya. Sementara itu, dukungan dari masyarakat mengalir deras di media sosial. Tagar-tagar Haaland untuk Garuda dan tagar Piruni trending di Twitter, Instagram, dan TikTok. Banyak netizen mengunggah desain jersey timnas Indonesia dengan nama Haaland di punggungnya sebagai bentuk dukungan moral. Namun, ada juga yang bersikap realistis dan mempertanyakan apakah benar Haaland akan berpindah federasi. Meski begitu, tak sedikit yang menyatakan, kalau tak dicoba, tak akan pernah tahu. Untuk memuluskan proses ini, PSSI menyiapkan dana besar dari sponsor dan investor strategis. Total anggaran yang disiapkan untuk proyek naturalisasi kali ini dikabarkan mencapai 300 miliar rupiah, yang sebagian besar dialokasikan untuk pengurusan administrasi, kompensasi klub, gaji pemain, dan biaya komunikasi internasional. Perusahaan BUMN seperti Pertamina, Telkom, dan BRI juga disebut akan menjadi bagian dari sponsor utama dalam proyek ini, mengingat besarnya potensi branding jika Haaland atau Piru resmi berseragam Garuda.